Oke, saudaraku, balik lagi ya bareng Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang sakit disembuhkan sakitnya. Semoga yang sedang punya banyak cita-cita dilancarkan segala urusannya. Kita kali ini jalan-jalan masih ada di mana nih? Di Kudus. Kita belum bisa pergi jauh-jauh karena musimnya lagi tidak menentu. Nah, musimnya lagi nggak asik banget men buat pergi-pergi jauh. Mau ngomongin apa ya di video kita kali ini? Nggak banyak pembahasan karena udah dibahas sebelumnya itu banyak banget kita ngerombak ini motor. Kemudian kita kasih tips and trick gimana sih cara pasang, cara bongkar-bongkar. Yang setahu saya ya, entah itu ada plus minusnya, ada informasi yang kurang, bisa teman-teman tambahin nanti di kolom komentar. Pada basicnya kita itu bukan istilahnya tuh bukan murni tutorial, kita di situ cuma sharing aja sih. Mana kemarin ada temen kita yang pinjam ini motor dan setengahnya tuh kaget. Jadi ininya tuh kalimatnya gini, loh ternyata motormu walaupun gede ngono iku gede ya, spesifikasinya maksudnya di motor kelas 150 yang kita rombak sedemikian rupa, kita modif dengan style yang seperti ini, itu termasuknya ini gede ya, banyak teralisnya men, banyak besi-besi, kemudian kita tinggiin juga, kita lebarin stang, kita pasang banyak besi depan belakang full besi semua. Ini belum ada turbular loh, harusnya kita pasang turbular juga tuh. Nah misal disandingin sama motor yang sama-sama Versa ataupun sekelasnya, itu ada Mega Pro, ada CB150R, kita parkirin samping-sampingan sama motor yang standaran ya. Nah, misal dilihat dari jauhan, jelas motor yang settingan seperti ini jauh akan lebih memakan banyak space parkiran men. Nah jadi kelihatan agak ribet kalau misal parkir, kalau misal puter arah, kalau misal mindahin ya, geser dari tempat parkir biar bisa keluar, tuh cukup lumayan ribet sih. Nah setelah kemarin teman pinjem, itu agak kaget sih dari ekspresinya sama responnya ya. Yuk ternyata motormu gak abot yo, setirnya enteng, di gembel-belo juga apa ya, nggak terlalu berat, yang nggak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Dengan settingan seperti ini, kenapa sih bisa didapetin ya feel berkendara yang cukup lumayan nyaman, walaupun nggak senyaman motor sekelas Versa ya. Tuh nggak senyaman motor-motor yang cc-nya jauh lebih besar dengan fitur-fitur yang jauh lebih lengkap. Misal nih, kenyamanan motor kan bisa disupport dari kaki-kakinya ya. Misal shock breakernya tuh dipakai USD, itu jauh lebih enak lagi men. Kayak depan tuh panjang umur depan itu Saber kali ya, apa MT sih, itu pakai USD men, jadi pasti jauh lebih nyaman. Nah dengan spesifikasi yang apa adanya ini, kenapa bisa didapetin kenyamanan yang cukup lah, menurut kita udah cukup buat jarak jauh, nggak terlalu capek banget. Tinggal kita atur-atur aja men, atur-atur sekiranya bisa didapetin titik nyamannya kita gitu loh. Kayak misal nih dari sisi kemudi sini kita udah pasang double riser, kemudian stang lebar. Nah situ kenapa sih pas belok-belok itu nggak berasa berat, walaupun belakang itu bebannya jauh lebih banyak men daripada depan. Oke, jadi bracket tiga-tiganya itu yang ada di belakang itu jadiin motor agak sedikit ketekan bagian belakangnya ya gitu. Jadi setirnya itu nggak ada beban yang berlebih. Sini setirnya ngambang,
Jadi buat belok-belok itu enak. Tinggal teman-teman intinya tuh biar bisa adaptasiin aja sih. Oke, ini udah mulai waktu Jumatan, jadi ditutup men. Kita ambil lurus. Pas kita pakai stang yang agak lebih pendek jaraknya, dari sudut sini sampai ujung sini itu jauh lebih pendek, itu ya berat, sebenarnya berat loh men, jangan salah. Nah, kita baru bisa ngerasain nyaman pas pakai stang fatbar ini gitu. Jadi untuk sisi kemudinya, enteng enggaknya itu masih bisa kita akalin sih sebenarnya ya. Masih bisa kita reka-reka lah biar bisa dapetin titik sumbu yang bisa kita dapetin nyamannya tadi. Intinya biar nggak berat-berat banget buat manuver kanan kiri. Apalagi nih misal motor speknya kayak gini, kalau belok itu nggak ditekankan di bagian setirnya aja men. Kita mau belok itu harus mainin bagian sumbu tengahnya ada di tangki. Jadi banyak tuh teman-teman yang pakai motor ginian buat belok itu lebih menitik beratkan di bagian tangkinya. Kita belok-belokin di bagian tangkinya. Nah, di situ bantu kita biar nggak berasa berat banget pas belok. Motor yang settingannya kayak gitu berat apa enggak bang? Nah, berat di sisi kemudi, sisi kita ambil apa ya, intinya tuh kayak nyetabilin ini motor. Nah, misal pas mau berhenti, pas mau jalan, itu adaptasi, tergantung kebiasaan teman-teman aja sih. Nah, misal udah pakai settingan motor yang teman-teman setting sendiri. Nah, awal-awal nih misal ada perubahan apa ya, tetap kaget, tetap susah buat ngimbangin. Cuman nih 1-2 hari kita pakai terus, itu bakalan bisa kita biasain ya. Nah, misal misal belok kok banting kayak kemarin kita ganti bracket itu agak sedikit banting di bagian belakang karena bracket yang kita pasang jauh lebih mundur dan jauh lebih berat. Jauh lebih tebal juga sih dari bracket sebelumnya. Jadi berasa banget nih misal belok kayak belakang ada yang bandulin gitu loh. Nah, gitu kebiasaan. Cuma balik lagi nih ngomongin berat motor ya. Berat gak sih buat lari? Ngomongin berat motor ya, yang jelas ini motor basicnya emang udah berat, dari pabrikannya udah berat men. Nah, kemudian karena spek mesinnya juga nggak banyak kita kasih perubahan, ya sebenarnya berat sih. Dengan adanya box kayak gini tuh larinya jauh lebih berat. Jadi intinya motor yang speknya kayak gini, nah misal pengen buat kenceng-kencengan ya harus rombak mesin. Nah, misal masih standaran ya mohon maaf, Scoopy aja lewat men. Maksudnya lewat tuh kita disalip, bakalan disalip naik di trek panjang. Jadi janganlah. Nah, misal teman-teman kayak gini jangan ngarepin speed yang tinggi di motor yang settingannya kayak gini. Ya cukupan aja, misal kita lari 80, mentok-mentoknya naik-naiknya itu 90, 90 buat luaran kota, asalkan kita riding posisinya itu nyaman ya. Nah, kita nggak bakalan capek. Justru nih misal kebut-kebutan riding posisinya nggak enak, ya bakalan capek. Gitu aja sih. Jadi teman-teman menilai sebuah motor itu tergantung settingannya ya. Jadi motor yang spesifikasi touring itu nggak bisa buat kebut-kebutan. Jangan teman-teman intinya tuh bandingin sama spek goib yang buat balapan. Itu ya beda peruntukannya. Jadi beda juga impresi pemakaiannya, teman-teman harus pahamiku. Nah, misal teman-teman setting motor buat harian yang sedikit dikencengin buat ngejar top speednya itu ya cukup lumayan bisa. Tapi nek misal touring pengen cepet ya harus rombak mesin, dan di sini kita nggak ngejar buat kebut-kebutan gitu. Bisa banget nek misal teman-teman mau kebut-kebutan pakai motor touring, nah cari yang basicnya itu udah 200 cc, kayak misal Tiger, kayak misal Scorpio kah. Nah, seperti itu. Oke lah, sekian ya video kita kali ini, karena udah hampir sampai kos. Sharing aja buat teman-teman sih, biar bisa lebih jeli lagi menilai sebuah karakter mesin motor, karakter titik kenyamanan di motor, dan intinya tuh bisa lebih tepat lagi lah, biar bisa lebih pas lagi komentar tentang motor.
seperti itu aja teman-teman. Jadi intinya berat nggak sih bang motor kayak gini? Nek berat di kata pas posisi udah jalannya ini sama kok kayak motor-motor yang lain, cuman nek misal teman-teman bandingin sama berat enggaknya pas lari, buat lari-larian, buat apa ya, buat speeding, itu ya jelas berat. Apalagi nih misal kita pasang ketiga boxnya gitu men. Oke, sekian sharing kita kali ini, semoga bermanfaat ya, semoga menghibur teman-teman yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja kah, di tempat manapun yang nonton video ini. Ya tetap pantengin terus kedepannya Triputra Pamungkas YouTube channel. Masih buat yang udah support channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.